Ada apa? Ya itu apa? Kita ini ada rumah pintar pemilu. Jadi buat teman-teman kan dulu Bang, buat teman-teman. Satu kata untuk demokrasi. Ini cepat apa lambat nih, Mbak? Terserah. Oke. Satu kata untuk demokrasi, tetap semangat. Satu kata. Gitu. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sangat mari berdemokrasi di Ican Podcast. Adik sangat mari berdemokrasi di Ican Podcast. Halo teman pemilih, balik lagi di Ica Podcast KPU Kota Bengkulu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa berasal dari UINPAS Bengkulu. Halo Mas. Ya, Mbak. Bisa diperkenalkan ini dengan siapa, jurusan apa, dan menjabat sebagai apa di BEM UINPAS Bengkulu ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, Mbak, perkenalkan nama saya Purnama Jaya, ya biasa dipanggil di kampus itu nama akrab, ya kan? Jaya. Jaya. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Anak syariah. Ya, anak syariah ya gitu, Mbak. Kalau di BEM menjabat sebagai apa? Kalau di BEM, alhamdulillah ini, Mbak ya. Kita diamanahkan sebagai ketua Dewan Eksekutif, kalau dikenal di kampus UINPAS kan, yang biasa dikenal di luar itu Presiden Mahasiswa, seperti itu, Mbak. Menurut Mas Jaya nih, apa sih arti demokrasi bagi generasi muda? Iya, tentu kalau dipertanyakan apa arti demokrasi, ya kan itu tentang mengarah kepada memberikan suara kita, hak suara kita, pemilihan, mencoblos, seperti itu, Mbak. Jadi menyalurkan hak suara untuk Indonesia ya? Iya, betul. Kalau menurut Mas nih melihat kondisi Indonesia sekarang nih, terutamanya sebagai mahasiswa nih, bagaimana demokrasi di Indonesia ini? Ya, kalau ditanya itu ya tentu demokrasi di Indonesia alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Walaupun ya, sudah baik. Ya, cukup baik lah ya katakan, karena walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan evaluasi, ya kan, terkhususnya di demokrasi di provinsi kita, di daerah kita, ada beberapa hal lah, Mbak ya, yang perlu kita evaluasi. Tapi alhamdulillah demokrasi di Indonesia sudah cukup baik dan cukup bagus. Sebelumnya ini Jaya nih, sudah pernah memilih sebelumnya? Alhamdulillah sudah, Mbak. Sudah ya. Perdana? Ya, waktu tahun berapa itu? Perdana itu di 2020 kalau nggak salah. Berarti sudah 2 kali ya? Iya, 2 kali. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya dalam proses pemilihan kemarin? Kalau, waduh, luar biasa nih, Mbak, kalau pengalaman. Gimana nih luar biasa? Kalau pada tahun 2020 itu kan kalau nggak salah itu pemilihan kepala daerah, Mbak ya? Iya, betul. Kita milih gubernur ya? Ya, milih gubernur kan. Pada waktu itu, waduh, diberi undangan ini. Undangan apa? Suruh apa? Memilih. Pemberitahuan. Ya, pemberitahuan itulah, semacam itulah kan. Ya, dan sudah merasakan umur sudah cukup umur ini kan. Waktunya memilih. Waduh, bingung ada di situ kan. Kenapa bingung? Bingung ya, pertama kali kan, Mbak ya, perdana gitu kan. Jadi bagaimana nih, apa yang dicoblos, apa keningnya gitu kan, gitu secara ya. pikiran yang pertama kan gitu kan, apa yang membuat golput apa semacamnya kan. Jadi hal yang pertama yang dipikirkan itu yang pada masa itu ya bingung, Mbak. Bingung. Ya bingung. Karena perdana tadi kan, itu kan pengalaman belum ada. Tapi kita sekarang ini kan sudah canggih, Mbak. Ya, cari-cari di YouTube lah sejenis lah kan, bagaimana pemilihan yang baik dan benar seperti itu. Jadi pemilih yang baik gitu ya. Jadi ini sebelumnya bagaimana cara Jaya menentukan pemimpin itu? Kan ini perdana tuh kemarin kan, gimana caranya? Kalau
Jaya secara pribadi untuk menentukan pemimpin ini Jaya lihat dari segi yang pertama ya kan, yang bisa kita lihat itu adalah dari visi dan misinya, Mbak. Visi dan misi. Ya kita bisa lihat tuh apa namanya waktu dikasih apa ya pas di luar itu di TPS itu ada foto kan, ada visi dan misinya, jadi kita baca itu. Oh, jadi sebelum benar-benar yakin nih dibaca lagi visi dan misinya ya. Jadi untuk memperkuat itu semua, Jaya juga namanya tadi yang Jaya sampaikan, zaman sekarang sudah canggih, kita cari jejak ini dia digital ya. Jejak ini dia kan apa? Track record. Dia itu. Ini kan anak muda nih biasanya nih kan ogah tuh, malas dia ikut serta tuh kan, maka penyebabnya adalah golput tuh. Menurut Jaya nih, apa sih penyebabnya sehingga anak muda ini untuk memilih untuk golput, tidak menggunakan hak suaranya? Ya, sebetulnya anak muda sekarang itu, Mbak, ya kan, beberapa saja yang golput itu, tapi kebanyakan ya bisa kita katakan golput, ya kan? Iya. Nah, itu penyebabnya mungkin ya, mungkin menurut saya itu karena sistem yang diterapkan oleh yang mencalonkan diri itu selalu ada yang menghasilkan sesuatu seperti itu. Itu katanya. Seperti itulah batas-batas itulah pemimpin pasti, mohon maaf ya, korupsi itulah. Tidak usah lah nyumbangkan suara, biarlah terserahlah, seperti itu, Mbak. Padahal belum tentu ya seperti itu. Cuman karena pemikirannya aja. Ini nih, sebagai generasi muda, bagaimana sih menurut Jaya itu agar kita sebagai pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas? Ya, berbicara tentang generasi muda, ya kan? Apalagi kita posisi sekarang ini sebagai mahasiswa, supaya pemilih yang cerdas ya kan? Ya kita harus melihat ya kan, dan memilih dan memilah pemimpin itu jangan terfokuskan kepada satu informasi lah, ya kan? Ya, kita lihat ini kan banyak ini kan, Mbak, ada yang memberi informasi si paslon 1 seperti ini, seperti ini, 2. Jadi kita harus melihat jangan dari segi jangan mudah terpengaruh dengan berita yang belum tentu kebenarannya ya. Tapi balik lagi, Mbak, itu semua kan dari hati nurani kita, ya kan? Kita tidak bisa memaksa kan. Kita yakinkan ini, yuk kita pilih lah kan, ya kan, itu, Mbak. Sekarang kan udah zaman canggih tuh kan. Ya, Mbak. Apa-apa melalui gadget. Menurut Jaya, melalui media sosial, apakah sudah efektif belum sebagai edukasi pemilu untuk generasi muda? Kalau untuk generasi muda, Jaya rasa itu sudah efektif, Mbak. Sudah efektif ya. Karena anak muda sekarang itu kan sudah memainkan yang namanya HP, ya kan? Udah memainkan nama internet. Jadi mereka itu kalau memang betul menggunakan internet itu dengan baik, maka itu sudah efektif, Mbak. Jadi itu, tidak membingungkan ini? Ya sebetulnya tidak. Tidak ya? Ya. Karena sekarang kan lebih suka melihat handphone daripada melihat-lihat yang lain. Ngobrol aja kalau kita sama kita, ngobrolnya 5 menit, 30 menitnya main handphone kita kan. Sebagai generasi muda, apa sih kontribusi nyata anak muda untuk menjaga demokrasi selain ikut serta dalam kepemiluan? Iya, kalau untuk menjaga demokrasi ini selain ikut dalam pemilihan umum ini, ya saya berkaca dari ini, Mbak, ya, dari kampus ya, maksudnya kita terjun langsung mengadakan dan membuat atau mencalonkan diri lah di bagian dari demokrasi ini. Salah satu contohnya itu, Mbak, kan sudah terjun langsung dari awal ya, saya pada masa itu pemilihan ketua Komti lah kalau di kampus itu kan. Komti ya kan, ketua kelas lah sejenis itu. Kan? Jadi di sana sudah kita eksekusi lah bahasanya kan, pemilihan oleh di kawan-kawan itu di voting seperti itu kan. Karena waktu itu Jaya
masa COVID, jadi Oh, kita iya. secara online lewat HP. Kalau tidak COVID mungkin kita buat secara offline juga, pakai pencoblosan gitu kan. Berarti kemarin voting. Ya voting nih, lihat apa ya namanya? Ya sejenis aplikasi lah. Jadi dibuat. diklik gitu kan, Diklik. pilihan mana. Ya seperti itu Mbak. Ini nih, kalau Mas Jaya diberi kesempatan untuk mengubah demokrasi di Indonesia, apa yang Mas Jaya ingin ubah? Aduh, ini Apa nih? kalau mau diubah ini sebetulnya dikatakan banyak, nggak juga terlalu banyak Mbak. Tapi ada beberapa hal, dan satu fokus saya kan, satu poin ini adalah tentang money politiknya Mbak. Jadi negara kita, negara demokrasi ini yang namanya money politiknya harus kita hilangkan lah kalau bisa gitu kan. Kalau nggak bisa kita perlahan ininya, ya harapan kita harus dimusnahkan lah bahasanya gitu. Janganlah pakai money politik ini, pakailah memang betul dari dirinya sendiri gitu loh. Inilah pemimpin aku, ini loh pemimpin masa depan kita gitu kan. Bukan hanya sebatas ini ada uang nih gara-gara itu kan. Nah kalau saya diberi kesempatan, saya ingin itu yang dirubah. Jadi ingin memberantas money politik nih. Iya, seperti itu Mbak. Itu keinginan kita. Ini nih, apa nih harapan Mas Jaya untuk pemimpin kita yang akan datang nih? Ya, kalau berbicara harapan tentunya itu Mbak adalah harapan kita pemimpin di masa depan nanti menjadi lebih baik ya kan. Ini sekarang sudah baik ya kan bahasanya gitu. Tapi harapan kita itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Seperti itu Mbak. Kalau untuk KPU-nya sendiri, apa nih harapannya nih sebagai penyelenggara pemilu? Kalau untuk KPU-nya, ya namanya KPU ini kan orang yang meyakini bahwasan suara itu nanti diolah lah bahasanya itu kan, yang dikenal oleh masyarakat itu sama KPU. Jadi ya netralitasnya Mbak, ya kan, jangan ada hal-hal yang keberpihakan antara pihak A dan pihak B seperti itu. Jadi tetap harus menjaga kenetralan atau integritas nih ya. Terakhir nih, pesan buat teman pemilih, khususnya untuk pemilih pemula dan pemilih pemuda. Apa nih? Kalau untuk pesan ya, ini pesan khusus, dari Ketua BEMA UIN pas nih, apa nih? Iya siap Bang. Untuk pesan pada kawan-kawan atau sahabat-sahabat pendengar, ya tentu kita sebagai generasi muda ini jangan mau golput ya kan, jangan tidak memberikan suara, jangan tidak menyumbangkan hak suara kita, karena satu suara itu adalah penentu masa depan kita ya kan, masa depan bangsa Indonesia ini, terkhususnya provinsi Bengkulu. Dan hal kecil itu mulailah dari hal-hal yang kecil dengan hati yang besar seperti itu. Jadi itu ya, bagus tuh. Ini nih segmen terakhir nih. Mbak ada games nih buat Mas Jaya nih. Games. Ya. Ini gak usah tegang ini kita santai aja. Melatih kefokusan lagi. Ini game cepat nih. Jawab cepat ya. Ini testimoni dulu apa gimana Pak? Langsung ya? Langsung aja ya. Oke, siap. Oke. Ini ya. Ini nanti Mbak kasih pilihan nih. Jaya tinggal pilih. Siap ya? Jangan tegang dong. Bisa ya. Ini berhadiah nggak Mbak? Berhadiah nggak deh? Hadiah dari Mas. Sama Mas Ade. Ya siap. Nih ya, siap? Siap. Debat atau diskusi? Diskusi. Golput atau beda pilihan sama pasangan? Beda pilihan. Demo atau petisi online? Demo. Satu kata untuk demokrasi. Semangat. Oke teman pemilih, perbincangan kita ini sangatlah seru, namun waktu kita sudah sangatlah terbatas. Terima kasih kepada Mas Jaya sudah meluangkan waktunya bersama kami di Ica-Ica Podcast. Sedikit informasi nih Mas Jaya, KPU Kota ini kan ada Rumah Pintar Pemilu atau RPP. Jadi buat Mas Jaya dan teman-teman pemilih di rumah ingin berkunjung, kami sangat menerima. Jadi nanti kita bisa belajar bersama, mengetahui tentang demokrasi, kepemiluan Indonesia. Tidak hanya belajar, nanti ada gamesnya juga. Pokoknya dari pemilu dari masa ke masa juga ada di sana. Buku-buku kita insya Allah lengkap. Jadi kita tunggu kedatangannya nih Mas Jaya dan teman-teman pemilih semuanya. Oke, teman pemilih,
Terima kasih telah menyaksikan tayangan sangat spesial ini. Jangan lupa follow, subscribe YouTube KPU Kota Bengkulu, Instagram KPU Kota Bengkulu, Facebook KPU Kota Bengkulu, dan Twitter KPU Kota Bengkulu, serta TikTok KPU Kota Bengkulu. Terima kasih, sampai jumpa kembali di episode yang sangat-sangat spesial. Oke.